Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, kekuatan, harta, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita ini bisa berputar dan berjalan, maka wajib disyukuri oleh setiap muslim dan muslimah, dan kalimat syukur berkumpul pada kalimat alhamdulillah. Bila ada seorang muslim ingin menambah wasyukur lillah juga dibolehkan. Intinya teman-teman sekalian, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita ingin menghitungnya maka tidak akan pernah terhingga, dan kita disuruh untuk menikmati dan juga mensyukurinya. Termasuk Allah memberikan kesempatan kita pada saat ini untuk bertatap wajah dan juga membahas, melanjutkan kajian ilmu kita, bedah buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga, karena dengan duduk dalam majelis ilmu kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendengarkan sabda-sabda utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga akhirnya kita jadi punya panduan hidup dan kita mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Maka ini nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah membalas ini dengan apa yang telah dijanjikan, karena satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ciri khas Islam. Bagaimana setiap muslim dan muslimah selalu memikirkan kebaikan buat dirinya dan juga buat orang lain. Bagaimana dia menanamkan kebahagiaan, kegembiraan buat dirinya dan juga untuk orang lain. Dan Islam sangat membenci dan melarang seseorang itu melahirkan konflik dalam hidupnya, membuat permasalahan dalam hidupnya, sengaja melahirkan permasalahan yang tidak dibutuhkan ada. Kalau permasalahan tersebut memang harus kita hadapi, sebuah negara tiba-tiba diserang oleh musuh misalnya, seseorang bangun tidur tiba-tiba sakit misalnya, mungkin hal tersebut dihadapi dengan kesabaran. Tetapi kalau ada masalah yang disebabkan oleh tangan dia sendiri, karena dia sengaja untuk melakukan atau memunculkan konflik-konflik tersebut, maka ini adalah musibah buat dia. Ini adalah musibah buat dia, karena dia melahirkan permasalahan di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya tidak ada masalah pada saat itu. Jadi selalu mencari permasalahan dengan orang lain, dengan pasangan hidup, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapa saja. Setiap orang muslim harusnya berpikir dengan akal sehatnya dan hati nuraninya bagaimana dia menuju ke akhirat yang toh dia juga akan menuju ke sana, mau tidak mau, dengan membawa dua hal, yaitu membawa amal saleh, dari amal saleh ke amal saleh yang lainnya, dari ibadah wajib ke ibadah wajib yang lainnya, dari ibadah sunnah ke ibadah sunnah yang lainnya, terus saja dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Kemudian juga dia memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu dia gembirakan dalam hidupnya, penuhi kebutuhannya. Setiap muslim harus menuruni sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, termasuk amalan yang paling Allah cintai, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Yang paling pantas adalah kedua orang tua kita, kemudian pasangan hidup kita, kemudian anak-anak kita, kemudian orang terdekat di antara kita, punya hubungan kerabat misalnya, ataupun persahabatan, kemudian baru kepada umumnya kaum muslimin. Nah ini yang harus difikirkan, bagaimana dia memiliki teman-teman yang selalu bersama-sama di ranah keimanan, keislaman, terus saling berbagi kebahagiaan, memasukkan kegembiraan dalam hati satu sama yang lain. Itu dianjurkan. Tidak pernah dalam Islam ya dianjurkan misalnya untuk memasukkan ketakutan dalam hati seseorang muslim, atau kekhawatiran, atau misalnya kebimbangan, atau ketakutan, apa saja. Bahkan dimasukkan dalam kategori dosa besar. Hadis Nabi SAW, ya, orang muslim yang menakut-nakuti orang muslim yang lain, dan ini sudah pernah kita bahas di blog M Alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu,
tentang menakut-nakuti seorang muslim bagian daripada dosa besar. Nah, termasuk dalamnya adalah melahirkan permasalahan-permasalahan yang tidak dibutuhkan. Sehingga akhirnya tadinya dia senang, jadi sumpah misalnya, atau jadi sedih. Dan ini permasalahan yang harus diperhatikan. Dan tidak boleh seorang muslim dalam kehidupannya menuju ke akhirat membawa dua hal. Membawa dosa dan juga membawa musuh. Dan yang jadi masalah ini adalah kadang-kadang musuh dia adalah orang yang terdekatnya. Itu yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat nanti orang lari dari saudara kandungnya. Saudara kandung ini adalah orang terdekat. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidup dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ya, peduli dengan perkaranya sendiri. Karena memang sangat berat pada hari kiamat. Oleh karena itu, jangan selalu menyarikan, mempersiapkan musuh-musuh yang tidak dibutuhkan. Terutama dari orang-orang yang sudah berbuat baik pada kita. Kedua orang tua, pasangan hidup misalnya, atau siapa saja yang telah berbuat baik. Bahkan sunnah Nabi SAW, siapapun yang telah berbuat baik sama kita, maka fakafi'u. Kata Nabi SAW, balas yang setimpal. Kalau kalian tidak punya hal yang setimpal, ya, dengan apa yang telah diberikan karena terlalu besar misalnya, maka bilang, ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Artinya ucapan ini tulus dari hati, dan dengan ucapan ini berarti saya tidak akan pernah buat masalah dengan kamu, saya akan selalu doakan kebaikan untukmu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, dalam bab ini sudah kita jelaskan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya seseorang muslim yang memberikan kabar gembira, ya, kepada orang muslim yang lain atas amal soleh yang dia kerjakan. Misalnya orang selepas haji dan umroh, orang selepas mendapatkan apa saja dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik kesempatan beribadah ataupun urusan dunia. Kita mengatakan selamat, ya, semoga Allah terima, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi. Misal, ya, ini maksudkan gembiraan, ya, kita ucapkan seperti itu. Selamat atas kelahiran anaknya, selamat atas pernikahan, ya, selamat atas, dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan, ya, sehingga menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan yang dimiliki oleh muslim tadi. Satu waktu pernah Nabi SAW datang ke rumah, dan Khadijah radhiyallahu anha, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri Nabi SAW di masa-masa sulit di awal dakwah Islam. Memang karena luar biasa wanita ini paling layak untuk menjadi pendamping, karena kesabarannya, karena kesantunannya, tidak pernah sama sekali mengangkat suara, menuduh, mencari permasalahan dalam hidup suaminya. Maka dan dia saking pekanya bisa mengetahui suaminya lagi butuh atau tidak, gitu kan. Makan misalnya, istirahat misalnya, tidak pernah jadi beban. Yang ada adalah dia betul-betul siap melayani. Maka dia pun masuk dalam rumah, pada saat Nabi SAW masuk dalam rumah, maka Khadijah pun mengatakan, saya ingin ke belakang sebentar, ingin menyiapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Maka dengan perbuatan itu, dengan kesantunan menyambut suaminya, selama hidup selalu saja menjadi penyejuk mata suaminya, penyejuk hati suaminya, maka dia pun Nabi SAW didatangi oleh Jibril SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan makanan kesukaanmu. Maka karena perbuatannya ini, kesantunannya dengan suaminya yang telah Allah perintahkan dia untuk melayani dengan baik, ya, dan menjaga perasaannya, menjaga sikap kepadanya, gitu, sampaikan kepada dia kalau Allah pencipta langit dan bumi, ya, mengucapkan salam untuknya, dan sampaikan juga salam dari aku, Jibril alaihissalam. Ini bukan main-main, ini salam dari sang pencipta Allah dan juga Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Kemudian sampaikan juga, ini dalam hadisnya dikatakan, ya, bahwasanya berita gembira kepadanya, ya, dia akan diberikan balasan atas perbuatannya ini, bi baitin fil jannati min qasab la sakhaba fihi wala nasab, bahwa dengan perbuatan ini dia akan diberikan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara berongga, tidak ada teriakan, karena Khadijah tidak pernah teriak-teriak pada suaminya, tidak pernah menyakiti perasaan dia, hatinya misalnya, maupun keletihan di dalamnya. Sebagaimana dia juga tidak pernah membuat suaminya letih,
ya, dia selalu merasa nyaman saja dalam melayani suaminya, maka dengan itu pun dia akan mendapatkan istana yang penuh dengan kenikmatan ini. Nah, di sini kita ambil pelajarannya adalah salah satunya menjadi saksi bahasan dalam bab kita, yaitu berita gembira yang disampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha karena sikap dan perbuatan yang baik. Ya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian juga hadis, ya, Abu Musa al-Asy'ari di hadis nomor 714, ya, bagaimana beliau pernah menjadi penjaga. Nah, karena ini hadis cukup panjang, saya ringkaskan saja. Menjadi penjaga kebun di mana Nabi SAW sedang merendam kakinya di sana. Kemudian dia melihat ada orang yang meminta izin, ya, untuk masuk bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat itu Abu Musa radhiyallahu anhu berharap ada adik dia yang datang dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Tapi adiknya telat, tidak datang pada saat itu. Yang datang adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada saat Abu Bakar datang minta izin masuk, lalu Abu Musa al-Asy'ari minta izin kepada Nabi SAW, dan Nabi izinkan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan, ya, izinkan dia, wabashirhu bil jannah, dan sampaikan berita gembira bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian, ya, datanglah Abu Bakar dan duduk, ya, di sebelah kanan Nabi SAW. Tidak lama kemudian datang Umar dan izin juga. Lalu Nabi SAW diminta izini oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Nabi SAW mengatakan, "I'zan lahu wa basyirhu bil jannah." Maka kemudian dikatakanlah, ya, oleh Nabi SAW, izinkan dia dan sampaikan berita gembira dia termasuk ahli surga. Kemudian duduklah Umar di sebelah kiri Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian setelah itu datang lagi orang ketiga mengetuk pintu, dan ternyata dia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari minta izin kepada Nabi SAW. Nabi SAW izinkan, lalu mengatakan, ya, i'zan lahu basyirhu bil jannah ma'a balwa tusibuh. Izinkan dia masuk dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk ke surga, dan dengan ada ujian yang datang pada akhir hidupnya, karena Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij pada saat itu. Nah, ini hadis yang sudah kita bahas, ya. Baik, kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian, hadis nomor 715, ya, pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan selesaikan sampai hadis nomor 716, ya. 715 ini saya akan bacakan, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فقلت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به حتى أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع ada garis situ miring di sini disebutkan والربيع الجدول الصغير فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبتعت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشره بالجنة. Terjemahannya teman-teman sekalian, tentu di situ kalau yang pegang bukunya masih ada tulisan titik-titik, ya. Nah, titik-titik ini maksudnya masih berlanjut hadisnya, tapi Imam Nawawi rahimahullah mengambil saksi bahasan sampai poin ini. Kami pernah duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kami
ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat. Lalu Rasulullah SAW pergi dari hadapan kami dan lama sekali tidak kembali kepada kami. Maka kami khawatir beliau ditimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Kami cemas dan langsung berdiri. Dan saya adalah orang pertama yang cemas. Maka saya keluar mencari Rasulullah SAW sehingga saya mendatangi salah satu kebun milik sahabat Ansar dari Bani Najjar. Saya mengelilinginya untuk mencari pintunya. Ternyata saya tidak menemukan pintunya, tetapi ada sungai atau tadi disebutkan ada garis miring penjelasan tadi, yaitu saluran kecil air yang masuk ke dalam kebun dari sumur yang ada di luarnya. Saya menerobos hingga saya masuk kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, Abu Hurairah, tanda tanya. Saya menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya, mengapa kamu di sini? Saya menjawab, Anda berada di tengah-tengah kami, lalu Anda pergi dan lama tidak kembali kepada kami. Maka kami khawatir Anda ditimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Maka kami cemas. Dan sayalah orang yang pertama cemas. Maka saya datang ke kebun ini dan saya menerobos sebagaimana musang menerobos. Sementara orang-orang berada di belakang saya. Maksudnya ada juga orang-orang yang cemas seperti saya ada di belakang saya. Maka beliau pun SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, beliau memberikan kedua sandalnya kepadaku. Maksudnya Nabi SAW memberikan sandal beliau kepada Abu Hurairah. Beliau bersabda, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Siapa saja yang engkau temui di balik tembok ini, yang bersaksi dengan yakin sepenuh hati bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Titik-titik. Di sini dikatakan ditambah dan dia menyebutkan hadis secara panjang lebar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, hadis yang mulia menyampaikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Namun sebelum kita ambil pelajaran demi pelajaran, kita akan jelaskan secara global makna dan kandungan hadis. Di sini, bagaimana kita bisa lihat para sahabat sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kecemasan yang sangat luar biasa dalam diri mereka di saat mereka tidak melihat Nabi SAW di hadapan mereka. Dan itu yang digambarkan oleh Abu Hurairah di saat Nabi SAW sedang duduk bersama beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba saja Nabi SAW berdiri dan pergi kemudian tidak kembali lagi. Maknanya adalah ini bukan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, karena bukan di waktu-waktu yang biasa Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Ya, biasanya Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah, para sahabat tidak khawatir. Tapi kekhawatiran ini muncul karena beliau memang bukan waktu yang biasa masuk ke dalam rumah, dan arah pada saat beliau keluar dari masjid, itu bukan ke arah rumahnya. Oleh karena itu, para sahabat merasa cemas. Kok lama benar Nabi SAW tidak kembali? Kemana dan tidak ada yang temani pada saat itu. Maka para sahabat pun semuanya berdiri dan berlomba-lomba untuk mencari Nabi SAW. Dan Abu Hurairah adalah orang yang paling pertama merasa cemas dengan keadaan Nabi SAW. Jangan sampai Nabi ini tertimpa satu masalah dan tidak ada yang bisa menolongnya. Mereka terus menelusuri, kemudian Abu Hurairah mengarahkan pandangan matanya ke salah satu kebun dari orang Ansar, karena memang zahir makna hadis adalah seakan-akan Nabi SAW memang menuju ke arah sana. Makanya Abu Hurairah tahu tempat Nabi SAW. Dia terus mengelilingi kebun tersebut mencari pintunya dan tidak menemukan, sampai dia menemukan ada saluran air dari sebuah mata air atau sumur di luar kebun tersebut yang mengalir masuk ke dalam sumur itu. Maka dia pun masuk ke dalam, Abu Hurairah pun masuk ke dalam kebun melalui saluran air tersebut, ya, menerobos masuk ke dalam, digambarkan seperti menerobosnya ya seekor serigala atau musang tadi ya. Dan pada saat Nabi SAW melihat Abu Hurairah, Nabi pun sempat kaget dan mengatakan, Abu Hurairah, maksudnya ya, apakah engkau ya Abu Hurairah yang datang ini? Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, benar ya Rasulullah,
ada apa? Kata Nabi SAW dengan kamu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadinya Anda duduk bersama kami. Kemudian Anda pergi, ya, dan Anda lama sekali tidak kembali kepada kami. Dari mana potongan hadis ini, perkataan Abu Hurairah ini seakan-akan Nabi memang akan kembali kepada mereka atau menjanjikan akan kembali untuk duduk lagi bersama para sahabat. Makanya muncul kecemasan pada saat tidak muncul atau tidak datang lagi. Maka dia pun mengatakan, saya cemas tertimpa satu pada Anda, dan bukan cuma saya, di belakang saya banyak orang. Saya keliling kebun ini, saya tidak temukan pintunya, maka saya menerobos masuk ke dalam kebun ini melalui saluran air tadi. Maka Nabi SAW karena melihat kepedulian yang luar biasa dan perhatian yang ekstra dari para sahabat, sehingga khawatir jangan sampai menimpa sesuatu pada diri Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya, Nabi pun SAW menyampaikan berita gembira atas kebaikan mereka itu. Nabi SAW berikan sendalnya, ya, dan mengatakan, bawalah sendalku ini. Ini bisa mengandung makna di sini adalah, bawa ini sampai ke aku menyusulmu dan aku akan kenakan nanti, atau bawa ini sebagai bukti sendal ini. Bahwasanya memang engkau telah menemui aku, bawa sendal ini karena orang-orang mengenal sendal Nabi SAW. Kemudian sampaikan kepada semua yang kau temui dari luar pagar kebun ini, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, ini berita gembiranya. Jadi ini ada lanjutan hadis, tapi sampai sini saya katakan tadi diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai saksi bahasan kita. Nah, ini makna global daripada hadis tadi yang kita baru bacakan. Kita akan masuk coba ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dan hikmah daripada hadis ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pentingnya seorang muslim atau setiap muslim, tidak terkecuali dan muslimah, peduli terhadap keadaan Nabi SAW, baik di masa beliau hidup ataupun di masa beliau sudah meninggal. Di masa beliau hidup, kalau kita masih di masa itu, maka sudah menjadi kelaziman setiap muslim untuk menghormati, ya, untuk memuliakan, untuk memenuhi kebutuhan, menggembirakan, ya, melayani, memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Bahkan itu sangat difahami oleh para sahabat. Mereka berlumba-lumba untuk menaungi Nabi SAW dari teriknya matahari dengan pelapa-pelapa kurma. Mereka, ya, berusaha untuk jalan di sekeliling Nabi SAW untuk melindunginya. Ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat hijrah ke Madinah, beliau bersama Nabi SAW berdua saja dari Mekah menuju ke Madinah, maka sekali beliau ada di depan, sekali beliau ada di belakang, sekali beliau ada di kanan, sekali beliau ada di kiri. Nabi SAW tanya, ada apa ya Abu Bakar? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya khawatir ada yang menyerang Anda dari arah-arah ini. Maka di saat saya khawatir kalau dari depan, saya ke depan. Saya khawatir dari belakang serangan, maka saya ke belakang. Saya khawatir dari kanan datang serangan, maka saya ke kanan. Saya khawatir dari kiri ada serangan, maka saya ke kiri. Begitu luar biasa, ya, mereka memuliakan Nabi SAW. Dan bagaimana Urwah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam menggambarkan para sahabat ridwanullah alaihim memuliakan Nabi SAW. Dan itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran tentunya, ya. Memuliakan Nabi SAW bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka luar biasa, ya, pedulinya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka berusaha berlumba-lumba untuk memenuhi kebutuhan Nabi SAW, ya, memuliakan beliau, mendengarkan sabda beliau, ya, menjalankan syariat yang beliau sampaikan, meninggalkan larangan yang beliau larang. Semua itu adalah, ya, sikap daripada para sahabat ridwanullah alaihim di masa itu yang beriman murni tentunya, ya. Kita tidak bicara kaum munafik, karena kaum munafik ini mereka berbeda, ya. Mereka memang jauh dari agama dan memang membenci Nabi SAW. Dan kita bicara orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dengan hatinya. Di masa kita juga sama, ya. Setelah Nabi SAW meninggal, kita tentu tetap memuliakan beliau dengan menjaga nama baiknya, dengan menjaga sunnah-sunnahnya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita, meninggalkan larangan-larangannya, dan mengingatkan siapapun yang berusaha untuk keluar dari syariat Nabi SAW atau mengada-ngada dari apa yang beliau tidak ajarkan, karena tentu kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Apapun perkataan orang dikatakan garis keras, ini aliran aneh, yang penting kita mengingatkan
bahwasanya Rasulullah perintahkan begini atau Rasulullah tidak pernah contohkan begini. Nah, supaya orang-orang tetap ya menjaga perintah-perintah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di pelajaran pertama ini adalah bagaimana setiap muslim betul-betul memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pada saat dimuliakan beliau adalah tambahannya kita mendatangi masjidnya untuk sholat, yaitu salah satu perintah beliau. Kemudian menziarahi kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa disebutkan namanya. Ya, kita merasa bangga dengan menjalankan perintahnya, ya, sebagaimana Allah mengingatkan, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka harus hati-hati orang-orang yang menyelisih pendapat dan saran atau perintah Nabi SAW, maka mereka akan ditimpa musibah atau siksa yang pedih. Maka kita harus ya memperhatikan masalah ini tentunya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi kecemasan pun harus muncul, walaupun di masa kita sekarang, setelah Nabi SAW meninggal, kalau ada saja orang yang coba merusak nama baiknya Nabi SAW, ya, atau menyakiti beliau, ya, menyakiti beliau dalam arti kata sini bukan secara fisik, ya, tapi kalau beliau masih hidup, mungkin beliau sakit hati pada saat mendengarkan misalnya dengan orang yang mencaci maki para istrinya, mencaci maki para sahabatnya, gitu kan. Ya, sebagaimana beliau tidak suka yang dilakukan oleh kaum munafikin di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang bagaimana kecemasan para sahabat yang luar biasa pada saat mereka tidak melihat Nabi SAW di hadapan mata mereka. Jadi bukan hanya sekedar hidup begitu saja nafsi-nafsi masing-masing, enggak. Tapi mereka selalu peduli, mereka selalu menunggu Nabi SAW di depan pintu rumah beliau pada saat di pagi hari misalnya. Mereka menunggu Nabi SAW pada saat sholat, ya, mereka menemani Nabi SAW pada saat pulang ke rumahnya. Pada saat Nabi SAW sedang jalan, tidak pernah Nabi sendirian. Terus ditemani oleh para sahabat, mereka mendampingi Nabi SAW. Apalagi kalau sudah perkara-perkara besar, kayak misalnya peperangan. Tidak ada satupun di antara orang-orang beriman yang luput dari peperangan-peperangan Nabi SAW. Bahkan mereka merasa gembira dan senang bisa berjuang bersama Nabi SAW. Nah, ini poin yang luar biasa yang harus kita jadikan sebagai pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah bagaimana ya, seseorang juga muslim harus peduli terhadap pemimpinnya, harus peduli dengan orang-orang yang lebih dituakan, ya, dihormati. Di sini kecemasan para sahabat bukan hanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Itu yang pertama tentu. Tapi yang selanjutnya adalah karena Nabi SAW pemimpin mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa ambil juga sebagai pelajaran, kayak misalnya kita disuruh hormati pemimpin. Kata Nabi SAW, siapa yang muliakan pemimpinnya, maka Allah akan muliakan dia. Siapapun yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia. Bermula dari ya imam misalnya yang terdekat, suami misalnya, atau dalam rumah tangga. Pemimpin, ya. Orang tua, kalau misalnya belum menikah, gitu kan. Kalau bagi anak perempuan, ya. Kalau anak laki-laki, setelah menikah atau sebelum menikah tetap sama, orang tua nomor satukan. Kemudian itu pemimpin, tidak boleh dilanggar. Keluar rumah harus dengan izin mereka, memuliakan mereka, ridho mereka penyebab kita masuk ke dalam surga. Terutama bagi para muslimah, para istri harus sadar dengan masalah ini. Ridho suamimu, senyumnya dia, ya, sebagai pemimpinmu itu adalah kunci surga. Kata Nabi SAW jelas, istri manapun yang meninggal lalu dalam kondisi suaminya ridho, kecuali dia masuk surga. Dan setiap detik kita bisa meninggal dunia. Berarti manusia yang satu ini, apalagi dalam Islam tidak boleh poliandri, ya, tidak boleh wanita memiliki dua orang suami. Satu suami, cuma satu orang saja. Bagaimana kita menjaga keridhoannya, bagaimana kita menjaga muamalah baik dengan dia, ya, maka itu sudah cukup membuat kita mendapatkan tiket VIP ke surga. Dan bagaimana sabda Nabi SAW, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, berpuasa Ramadannya, melayani suaminya dengan baik, ya, itu semua dikerjakan karena Allah, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin, ya, masuk. Itu juga dengan orang tua misalnya, ya, pada saat kita sebelum menikah, kalau wanita, kalau laki-laki pun setelah menikah. Pemimpin dia adalah orang tuanya, ya, orang tuanya yang harus dia muliakan, dia ikuti, ya, instruksinya, kecuali kalau maksiat kepada Allah baru tidak boleh diikutin, gitu kan.
Tapi kalau selama tidak melanggar agama, maka dia dahulukan. Dalam sholat, imam sholat, walaupun imam sholat itu salah, misalnya dia sholat duhur di rakaat kedua tidak tahiyat. Imam makmumnya sudah mengatakan subhanallah misalnya, diingatkan. Tapi imam tetap aja berdiri karena dia yakin dia sudah tahiyat misalnya, atau dia sudah di rakaat ketiga. Maka makmumnya ikut. Setelah sholat baru diingatkan lagi, gitu kan. Begitu juga dengan amir safar atau pemimpin safar. Nabi SAW menyunahkan orang kalau safar 2 atau 3 orang, apalagi kalau ke atas ada satu pemimpin safarnya, amir safarnya yang menemani ya mereka, gitu kan. Kemudian juga misalnya pemimpin perang, panglima perang, Nabi SAW selalu wasiatkan agar patuh ya pada pemimpin tersebut. Begitu juga dengan pemimpin negara, ya. Patuh selama bukan maksiat kepada Allah SWT, dan itu kewajiban yang Allah SWT bebankan. Ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah kesukaan Nabi SAW. Salah satu kesukaan Nabi SAW, beliau biasa duduk di kebun kurma. Dan ini hal yang dimubahkan dalam Islam. Nah, hadis yang sebelumnya 715 yang kita sempat ulangi tadi, Nabi SAW duduk di salah satu kebun kurma ya, sambil merendam kaki beliau di air karena waktu itu saatnya santai, beliau mungkin cuaca panas, beliau rendam di air kakinya supaya bisa mendinginkan badan. Ini juga pada saat beliau bicara oleh para sahabat yang beliau ada di salah satu kebun kurma. Dan beliau pada saat itu duduk di situ dan menikmati. Dan ini dibolehkan. Sambil tentunya kita berusaha untuk bertafakkur, merenungi apa yang ada di sekitar kita, ya, merenungi tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita lagi melihat pohon-pohon yang ada, siapa yang menciptakan pohon itu? Siapa yang menciptakan batangnya, kulit batang itu sendiri, kemudian tangkai-tangkainya, kemudian buah-buahnya. Buah itu yang begitu indah di tangkainya, kurma misalnya. Dan di sini diceritakan tentang kebun kurma. Siapa yang menata kurma itu di tangkainya dengan begitu rapi. Kemudian juga siapa yang menciptakan kulitnya seperti itu, isi daging di dalam seperti itu, cita rasanya, aromanya, dan seterusnya. Nah, ini semua pelajaran. Begitu juga dengan anggur. Kalau Anda makan anggur misalnya, jangan cuma sekedar, oh ini anggur enak nih, dipetik lalu dimakan. Tidak, bukan seperti itu. Tapi kita selain makan, kita juga menggunakan bahan untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sekitar kita ini semua adalah bahan tafakkur. Yang kita bisa jadikan sebagai bahan untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tanpa kemaksiatan. Jangan disalahgunakan perkataan ini sambil mengatakan, oh kalau gitu sambil melihat lawan jenis yang haram, kita mengatakan, oh ciptaan Allah, kita bertafakkur. Tidak, bukan seperti itu. Tapi melihat kepada alam semesta, melihat kepada pohon-pohonan, hewan-hewan, apa saja, udara, ya, pergantian musim, ya, malam dan siang, bintang-bintang yang gemerlapan di atas langit sana di malam hari, semua itu adalah bahan tafakkur yang harusnya kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk bisa ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari penutupan dari hadis ini, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang tulus dengan kalimat la ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia ucapkan dengan lisannya, direnungi dengan fikirannya, kemudian dia fikirkan dengan fikirannya, kemudian dia renungi dengan hatinya, betul-betul tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada yang mengatur seluruh ya yang di alam semesta ini, apapun itu sifatnya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia betul-betul hanya patuh dan tunduk kepada satu Tuhan ini. Semua hidup dia untuk Allah, ya. Semuanya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, dan seluruh ya umat Islam mengucapkan ini. Salat sesungguhnya, ya, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, apa yang Allah halalkan dia nikmati, apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, sibuk dari perintah ke perintah yang lainnya, dan apa yang Allah larang dia akan jauhi. Kalau dia sempat terjerumus, maka segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah
hal yang luar biasa yang harus difahami dari makna la ilaha illallah. Itu bukan cuma ucapan lisan, tapi harus difikirkan dengan fikiran akal kita dan direnungi dengan hati sehingga diaplikasikan dengan anggota tubuh kita dalam keseharian. Maka ini yang dimaksudkan dengan tulus dari hatinya. Maka dia akan dapatkan berita gembira, akan masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau orang pelaku maksiat dan dia juga tulus ya mengucapkan la ilaha illallah? Sebenarnya ini tidak sejalan ya, karena orang yang tulus tidak akan buat dosa. Tetapi kalau ada orang mukmin yang terjerumus dengan dosa karena godaan syaitan, maka dikenal dengan istilah usatul mukminin atau orang mukmin yang berbuat dosa, maka ini akan dilihat timbangan amalnya hari kiamat. Kalau dosa, amal salehnya masih lebih berat, dia bisa selamat atau mendapatkan syafaat dari orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Atau kalau dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka sampai dosanya bersih, barulah kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Tentu teman-teman sekalian, selama la ilaha illallah tidak terbatalkan ya. Jadi kalau orang misalnya berbuat kesyirikan, walaupun dia pernah mengucapkan itu tulus dari hatinya, tetap aja batal berarti la ilaha illallah. Atau ada konsekuensi, misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak sholat, bahkan dia membangkang dengan perintah sholat itu yang Nabi SAW menjelaskan bisa kufur orang kalau meninggalkan sholat, berarti dia batal juga ya masalah ini. Ini poin-poin yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Dan kita insya Allah akan kembali melanjutkan lagi hadis selanjutnya, dan ini hadis terakhir dalam bab kita, hadis nomor 716 ya. Hadits ini teman-teman sekalian berbunyi dari Ibnu Shimasah. Beliau berkata, حضرنا عمرو بن عاص رضي الله عنه وهو في سقاية الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاثة لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك وبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عين منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. Terjemahannya, Muhammad, cukup panjang tadi. Kami menyaksikan, ini kata seorang tabi'in, Ibnu Shimasah rahimahullah, beliau mengatakan kami menyaksikan Amr bin As radhiyallahu anhu di saat ajal menjemputnya. Beliau menangis lama dan menghadapkan wajahnya ke tembok. Maka putranya berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada Anda dengan begini? Tanda tanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada Anda dengan begini?
Maksudnya anaknya menyebutkan tentang keutamaan yang pernah Nabi sampaikan tentang Amr bin As. Maka dia berbalik menghadapkan wajahnya ke arah anaknya, lalu beliau pun berkata, sesungguhnya bekal paling utama yang kami persiapkan adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mengalami 3 masa periode dalam hidupku. Yang pertama, aku belum lupa saat waktu itu tidak ada seorang pun yang lebih membenci Rasulullah SAW daripada aku, maksudnya di fase Mekah sebelum masuk Islam. Dan tidak ada yang lebih aku harapkan selain mempunyai kesempatan untuk membunuh beliau, sehingga aku bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati dalam kondisi itu, niscaya aku termasuk penghuni neraka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, tak kala Allah meletakkan Islam di hatiku, aku mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ulurkanlah tangan kanan Anda, aku akan membaiat Anda atau memberikan janji setia dan masuk Islam. Maka beliau SAW mengulurkan tangan kanan beliau, tetapi aku justru menarik tanganku. Maka beliau pun bersabda SAW, ada apa denganmu wahai Amr? Aku berkata, ya, aku ingin meminta syarat dengan masuk Islam ini. Beliau SAW menjawab, syarat apa? Aku menjawab, agar aku diampuni. Maka beliau SAW bersabda, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu meleburkan apa yang ada sebelumnya, maksudnya dari dosa-dosa. Dan hijrah meleburkan apa yang ada sebelumnya. Dan juga haji meleburkan dosa sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW, dan juga tidak ada yang lebih agung di mataku selain beliau. Aku tidak mampu menatap beliau dengan kedua mataku karena sangat memuliakan beliau. Seandainya aku diminta menjelaskan sifat-sifat fisik beliau, pasti aku tidak akan mampu karena aku belum pernah mengarahkan kedua mataku untuk memandang beliau. Seandainya aku mati dalam kondisi itu, aku berharap termasuk penghuni surga. Kemudian keadaan yang ketiga, ini setelah meninggalnya Nabi SAW, kami menangani banyak urusan. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di dalamnya. Jika aku mati, maka jangan mengantarkanku dengan ratapan tangis wanita dan api yang masak. Ya. Jika kalian menguburku, maka timbunlah aku dengan tanah sedikit demi sedikit. Kemudian berdirilah di sekitar kuburanku kira-kira selama seekor unta disembeli dan dibagikan dagingnya. Hingga aku merasa senang dengan keberadaan kalian dan aku menimbang apa yang harus aku utarakan kepada malaikat utusan Tuhanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang panjang lebar ini, teman-teman sekalian, kita seperti biasa ya menjelaskan dulu global makna hadis, baru kemudian kita ambil pelajarannya. Makna global hadis adalah seorang tabi'in menggambarkan ya tentang keadaan Nabi SAW, tentang keadaan Nabi SAW, tentang keadaan Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya ulangi, jadi seorang tabi'in tadi ya yang disebutkan dalam riwayat ini yang bernama Ibnu Shimasah rahimahullah menggambarkan tentang bagaimana seorang sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu saat menghadapi kematian. Jadi akhir-akhir sebelum ajalnya datang, dia sempat menangis, kemudian menghadapkan wajahnya ke tembok karena seakan-akan memikirkan banyak hal ya dalam masalah kehidupan beliau. Maka dikatakanlah oleh anaknya, wahai ayahku, untuk menghibur nih, ya. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan tentang Anda seperti ini? Maksudnya, Nabi pernah mengatakan mencintai Amr bin As, ya. Kemudian, karena dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau Amr bin As pernah karena melihat muamalahnya Nabi SAW baik sekali sama dia, dia pikir Nabi itu mengkhususkan dia dan dia termasuk orang yang paling cintai. Sampai dia pernah tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Maka kata Nabi SAW, Aisyah.
Kemudian dikatakan lagi oleh Amr, bukan ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Maka kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Lalu ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Umar. Lalu dikatakan lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Dikatakan Uthman. Terus saja dihitung, dan Amr bin As nomor sekian belas gitu ya. Di atas 10 setelah menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Tapi di sini ada bukti kalau beliau dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian juga, ya, bagaimana Amr bin As ini radhiyallahu anhu ya menerima berita gembira yang lain, jaminan surga ya, kemudian dipastikan dia adalah orang yang cerdasnya umat ini ya, dan beberapa keutamaan beliau tentunya yang disebutkan dalam banyak hadis ya. Baik, teman-teman sekalian, pada saat itu karena dia merasa khawatir dan dia meninggal dan dia punya permasalahan dalam hidupnya, maka dia pun merasa khawatir sekali pada saat mau meninggal. Dan ini muncul normal bagi setiap orang yang akan meninggal dunia, terutama dia sudah sakit di atas ranjang dengan umur yang sudah tua ya. Keyakinan akan mati pada saat itu sangat kuat. Ya, semoga Allah menutup kita dengan umur yang panjang di atas ketaatannya dan husnul khatimah. Allahumma amin ya. Maka di saat itulah anaknya menyampaikan berita gembira kepada dia. Lalu kemudian dia pun menjawab. Dia mengatakan, saya telah melalui 3 fase dalam hidup saya. Fase yang pertama, di fase sebelum Islam, saya sangat membenci Nabi SAW. Bahkan harapan saya membunuhnya. Ya, ini karena godaan syaitan. Ya, bagaimana membenci sosok figur orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini berbahaya sekali, terutama pemimpinnya adalah Nabi SAW. Namun dia mengatakan di saat itu masa kejahilan. Dan aku yakin kalau aku meninggal di masa itu masuk neraka. Ya mirip dengan kasusnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya gitu. Tapi dia bersyukur karena dia melewati fase itu. Lalu kemudian Islam masuk dalam hatiku, dan dia menceritakan bagaimana awal dia masuk Islam. Dia sempat mengatakan kepada Nabi SAW, ulurkan tanganmu, aku ingin membaiatmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ulurkan tangan kanannya, lalu kemudian Amr bin As menceritakan. Ya, karena cerita dia jadi kita jadi tahu ya. Dan para muslimin dan ulama muslim itu mengetahui dari kisah ini. Pada saat beliau mau meninggal. Bagaimana pada saat dia membaiat Nabi SAW, dia pun menarik tangannya. Lalu kata Nabi SAW, ada apa wahai Amr? Maksudnya seakan-akan kenapa kamu ragu untuk mengucapkan syahadat dan membaiat Islam, membaiat aku? Ya. Maka dia mengatakan, aku ingin memberikan syarat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, syarat apa? Aku ini sudah terlalu banyak dosa. Membenci Anda. Ya, membenci Islam, bahkan berharap dulu membunuh Anda. Tapi, ya, aku berharap dengan aku masuk Islam diampuni kesalahan itu semua. Sudah aku ingin mulai babak baru. Maka Nabi SAW mengatakan berita gembira di sini. Mengatakan, hai Amr, apakah kau belum tahu kalau dengan Islam semua masa lalu kesalahanmu dimaafkan? Apakah kau belum tahu dengan orang hijrah, kamu dari Mekah menuju ke Madinah hijrah, ya, pindah dari negara kafir, kota orang-orang kafir yang tidak bisa beribadah, ke negara muslim atau kota muslim Madinah untuk bisa begini hijrah, ya, pindah karena ingin beribadah dan ingin masuk Islam, membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Dan juga Nabi SAW tambahkan informasi, ya, dan haji yang dikerjakan tulus karena Allah SWT juga sama. Itu akan membersihkan dosa-dosa yang lalu, gitu. Berarti di sini Amr bin As merasa, oh kalau gitu alhamdulillah, dia langsung syahadat. Dan dia mengatakan, kalau aku meninggal pada saat itu, karena aku masuk Islam, dan aku mendapatkan pengampunan dosa, seakan-akan bersih baru dilahirkan oleh ibu, karena baru syahadat. Semua kesalahan masa lalu dimaafkan, dan muncul kemuliaan dalam hatiku. Maksudnya memuliakan Nabi SAW sampai aku segan, tidak ingin melihat wajah beliau, karena segannya dan merasa bersalah dengan keadaanku dulu, dan aku sangat menghormati beliau, sampai-sampai aku tidak mampu kalau disuruh gambarkan bagaimana fisik Nabi, aku tidak bisa menggambarkan, karena aku tidak pernah melihat beliau secara langsung karena memuliakannya. Nah ini fase kedua, dan dia mengatakan kalau aku meninggal masa itu aku berharap aku masuk surga. Fase ketiga, dia mengatakan setelah Nabi SAW meninggal, Amr bin As ya, sampai menjadi
pemimpin pasukan perang, terutama di zaman Umar, akhirnya sampai menembus Mesir, gitu kan, dan menjadi pemimpin di Mesir, dan banyak sekali urusan yang diselesaikan dari perkara-perkara dengan masyarakat. Dia mengatakan, dan setelah itu ada yang aku lalui dan aku tidak tahu keadaanku. Apakah aku dalam kondisi benar atau salah, masih ada hak orang atau tidak. Aku berharap pada saat aku meninggal sesaat lagi setelah ini, maka kalau kalian kuburkan aku, letakkanlah tanah atau jatuhkan tanah itu perlahan-lahan, kemudian setelah dikubur pun tunggulah sejenak dengan ukuran ya unta disembeli dan dibagikan dagingnya, agar aku bisa merasa tentram dengan kalian masih ada di sekitar kuburanku. Dan aku pastikan aku sudah bisa menjawab para utusan Tuhanku, maksudnya para malaikat mungkar nakir di kuburan. Nah, ini fase kehidupan yang dilalui oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini dan sebagai penutup juga sekaligus, dan kita akan coba buka pertanyaan setelah ini tentunya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil adalah bagaimana kekhawatiran dan rasa takut seorang mukmin akan siksa Allah, kurangnya amal, ya, atau khawatir amalnya masih ada yang belum diterima. Ini bagian daripada keimanan. Kalau Anda merasakan itu, maka pertahankan. Karena ini adalah hal yang sangat baik, positif. Di mana Anda, ya, pada saat itu pasti akan selalu berusaha, apa nih yang terbaik dari amal yang harus saya kerjakan. Dan kalau kita diikuti rasa khauf, rasa takut dan khawatir seperti ini, maka setiap kali kita beramal soleh, kita selalu berdoa agar Allah terima amal soleh tersebut, dan setelahnya kita selalu melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Begitu. Ya. Dan kita khawatir, kalau sudah pernah berbuat dosa, sudah taubat pun kita masih khawatir. Jangan sampai masih ada hukuman Allah bisa datang. Mungkin taubatnya masih butuh taubat yang setelahnya lagi. Sehingga kita tidak lagi terfikir untuk masuk ke dalam dosa yang sama atau dosa yang lainnya. Karena ini aja kita masih khawatir. Nah, ini sebuah karunia yang luar biasa. Makanya kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala berada di antara khauf dan roja. Khauf adalah rasa khawatir amal-amal kita masih kurang. Dan juga khawatir kalau ada dosa kita dihukum oleh Allah SWT, sehingga kita selalu berada di kehati-hatian. Dan juga roja, berharap agar amal-amal soleh kita diterima oleh Allah SWT, dan kalau kita sudah taubat diterima juga taubat tersebut. Nah, ini dua sayap kehidupan yang harus ada dalam kehidupan setiap muslim, ya. Ini yang dirasakan oleh Amr bin As yang digambarkan dari riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua, seorang mukmin harus selalu bersangka baik dengan Tuhannya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dan hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan sebagian ulama mengatakan Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau dia prasangka baik sama Allah, Allah akan kasih dengan prasangkanya. Seberat apapun ujian yang sedang datang, kalau dia yakin, dia sangka baik dengan Allah, dengan dia taubat, dengan dia coba perbaikin, Allah akan berikan. Kalau dia melakukan perbuatan baik, dia sangka baik, Allah akan terima dengan pahala yang sempurna, Allah akan berikan. Ya, seperti itu. Maka ini prasangka baik dan harus begitu. Dan siapapun yang prasangka buruk, kayaknya Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan maafkan, Allah tidak akan terima, maka sesuai dengan prasangkanya. Oleh karena itu orang berprasangka baik. Sampai kata Nabi SAW, jangan sampai seseorang di antara kalian meninggal dunia dalam kondisi dia, ya, kecuali dia sudah bersangka baik pada Tuhannya. Nah, kalau Allah akan terima amalnya, Allah akan maafkan kesalahannya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, bersangka baik. Ya, itu poinnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari, ya, hadits ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya orang kalau meninggal dalam keadaan kafir, membenci Allah, membenci Rasulnya, membenci Islam, pasti akan masuk dalam neraka. Itu yang ditekankan oleh Amr bin As. Kalau seandainya saya meninggal dulu di saat saya masih membenci Nabi SAW, membenci Islam, pasti saya masuk neraka. Karena memang sudah begitu kaidahnya, ya, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang keempat, ya, siapapun yang meninggal dalam kondisi justru sebaliknya,
ya, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bersangka baik dengan Allah, dalam keadaan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, mencintai agama ini, sampai dia meninggal, dipastikan dia masuk dalam surga. Ya, selama dia tidak mencorengnya, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Ya. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah seseorang berhati-hati untuk selalu istiqamah, konsisten menjaga amal-amal kebaikan, menjauhi dosa, gitu kan? Ini pelajaran yang harus dijaga, ya. Diambil pelajaran yang kelima dari kejadian Amr bin As. Ya. Yang keenam yang terakhir adalah dianjurkan dari riwayat ini bagaimana pada saat kita sedang mengantar jenazah, dianjurkan untuk mengantar jenazah karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mau sholat jenazah mendapatkan 1 qirat atau seperti 1 gunung Uhud pahalanya, dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan maka akan dapatkan 1 qirat lagi seperti 1 gunung lagi. Dan juga dianjurkan untuk tunggu sejenak. Ya, kalau di sini Amr bin As memberikan gambaran, beliau tidak bicara begitu saja tentunya, karena ini beliau mengetahui ilmu dari Nabi SAW dan para sahabat memang begitu, ridwanullah alaihim. Beliau menyuruh agar menunggu, nah, berarti menunggu seperti ukuran unta disembelih, ya, beberapa saat. Tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit, ya, karena Nabi SAW berapa kali mengantar jenazah sahabatnya lalu mengatakan, ya, setelah dikuburkan, mintalah kepada Allah SWT untuk saudara kalian as-sabat. As-sabat artinya dia kokoh dan bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Di saat itu kita doakan terus beberapa saat. Nah, kalau Amr bin As menggambarkan seperti ukuran unta yang disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya. Nah, seperti itu. Ini pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil. Ya, kemudian pelajaran yang ketujuh yang terakhir adalah bagaimana Amr bin As menitipkan pesan penting di sini. Kalau aku meninggal, jangan ada yang meratapi dan jangan ada api di rumah. Nah, ini wasiat ini, ya, ini penting sekali. Ini pelajaran ketujuh yang terakhir. Jadi kalau ada orang meninggal, maka tidak boleh meratap, ya. Bahkan ini dosa besar, ya. Dimasukkan dalam kategori dosa besar oleh Imam Madzhabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Meratapi, jadi pukul-pukul badan, sobek-sobek baju, jambak-jambak rambut misalnya, ya. Terus mengucapkan kata-kata buruk. Nah, ini meratapi mayit, ini tidak boleh. Tapi kalau orang cuma sekedar sedih itu boleh saja. Nabi SAW sedih dengan meninggalnya anaknya Ibrahim, ya. Kemudian tidak boleh ada api. Nah, ini penting. Di rumah itu, bagi orang yang sedang sedih, tidak dianjurkan lagi melayani makanan buat orang yang sedang datang. Tapi sunnah Nabi SAW justru orang yang datang, ya, bertakziah, mereka lah yang membawa makanan. Membawa makanan itu sesuai juga dengan riwayat yang lain pada saat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kakak kandung Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali radhiyallahu anhu majma'in, meninggal terbunuh mati syahid di perang Mu'tah dan dikubur di Mu'tah tentunya di wilayah Jordania sekarang. Kata Nabi SAW, isna'u li Ali Ja'far fa inna masabu ma lam yusibkum. Jadi buatkanlah makanan buat keluarganya Ja'far, bawakan makanan buat mereka karena mereka sedang ditimpa apa yang sedang tidak menimpa kalian. Maksudnya adalah jangan lagi mereka sedang keadaan sedih lalu disuruh masak lagi, layani tamu lagi. Tidak, tapi kita yang datang bertakziah, tidak berlama-lama. Nabi SAW sunnahkan 3 hari, membawakan makanan, menyabarkan, kemudian pulang. Nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.